Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'du. Qala muallif As-Sayyid Salim Ibnu Samir Al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengaji kitab Safinatun Najah, fasal yang membahas tentang sunnah-sunnah mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i wa inda i'tidali wa inda qiyami minat tasyahudil awwali. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu disunahkan raf'ul yadaini, raf'u mengangkat, yadaini kedua tangan, fi arba'ati mawadhi'a di dalam 4 tempat. Inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram, wa inda ruku'i, dan ketika ruku', wa inda i'tidali, dan ketika i'tidal, wa inda qiyami, dan ketika berdiri atau bangun, minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang disunahkan mengangkat kedua tangan. Penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Kasifatus Sajah, pasal ini menjelaskan tentang tempat-tempat yang disunahkan untuk mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Mengangkat kedua tangan merupakan salah satu sunnah-sunnah hayat sholat atau kesunahan dalam sholat yang apabila ditinggalkan tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Menurut keterangan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa hikmah mengangkat kedua tangan adalah mengagungkan Allah ta'ala dari segala segi, bahwa mengangkat kedua tangan menggabungkan 3 hal, yaitu keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Ada yang mengatakan bahwa hikmahnya mengangkat kedua tangan adalah untuk menunjukkan sikap membuang atau melepaskan diri dari selain Allah Ta'ala dan menghadapkan diri seutuhnya pada sholat yang sedang ia lakukan. Ada yang mengatakan lagi bahwa hikmahnya adalah untuk menghilangkan tabir penghalang antara hamba dan Tuhannya. Ada yang mengatakan juga bahwa hikmahnya adalah selain dari yang telah disebutkan. Mengangkat kedua tangan disunahkan ada 4 tempat. Yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram. Musolli mengawali mengangkat kedua tangan
bersamaan dengan permulaan membaca takbir, dan selesai mengangkat mereka bersamaan dengan selesai membaca takbir. Al-Mahalli mengatakan bahwa musolli membaca takbir bersamaan dengan menurunkan kedua tangannya. Kemudian Bajuri mengatakan bahwa permulaan mengangkat kedua tangan adalah bersamaan dengan membaca takbir. Sedangkan kebiasaan yang terjadi sekarang yaitu kebiasaan mengangkat kedua tangan sebelum membaca takbir, merupakan hal yang tidak sesuai dengan sunnah, meskipun banyak dari ahli ilmu yang melakukan kebiasaan ini. Asal kesunahan mengangkat kedua tangan dapat dilakukan dengan cara bagaimanapun. Yang paling sempurna adalah musolli mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak. Bergerak mengangkat kedua tangan ini tidak membatalkan sholat, meskipun ada satu gerakan lain yang ketiga yang berturut-turut, karena gerakan mengangkat kedua tangan merupakan anjuran seperti yang difaedahkan oleh Syarqawi. Yang kedua yaitu ketika ruku. Berikutnya, mengangkat kedua tangan disunahkan dilakukan ketika turun untuk melakukan ruku. Musolli memulai mengangkat kedua tangan pada saat turun ruku bersamaan dengan permulaan membaca takbir ketika mengawali turun. Ia tidak perlu melanggengkan mengangkat kedua tangan hingga sampai batas posisi ruku, karena ketika kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, maka ia akan membungkukkan tubuh dengan kondisi kedua tangan terlepas atau tidak menempel pada kedua lutut. Adapun bacaan takbir, maka ia melanggengkannya hingga ia sampai pada posisi ruku, agar sholatnya tidak kosong dari zikir. Dengan demikian, permulaan takbir dan mengangkat kedua tangan untuk ruku terjadi secara bersamaan dan berakhir tidak secara bersamaan. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, mengangkat kedua tangan ketika iktidal. Disunahkan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari ruku untuk menuju iktidal. Musolli memulai mengangkat kedua tangan bersamaan dengan permulaan mengangkat kepalanya. Ketika ia telah tegak berdiri, maka ia melepaskan dan menurunkan kedua tangan secara pelan-pelan ke bagian bawah dadanya. Yang keempat terakhir yaitu mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Berikutnya disunahkan mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari tasyahud pertama karena atas dasar itba atau mengikuti Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apabila musolli sholat dengan posisi duduk, maka ia disunahkan mengangkat kedua tangan ketika takbir setelah tasyahud pertama atau yang ula. Mengibaratkan dengan kata berdiri hanya berdasarkan pada umumnya sholat dilakukan, yaitu dengan berdiri. Musolli tidak disunahkan mengangkat kedua tangan di selain 4 tempat ini, seperti berdiri, dari duduk istirahat, dan dari sujud. Adapun pendapat Syarqawi yaitu berdiri dari duduk istirahat disunahkan mengangkat kedua tangan seperti yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Ini adalah menurut pendapat muktamad, maka pendapatnya tersebut adalah dhaif atau lemah. Syekhona Muhammad Hasbullah juga menjelaskan perkataan Syarqawi tersebut. Kemudian ia berkata, pendapat muktamad adalah tidak disunahkan mengangkat kedua tangan
saat berdiri dari duduk istirahat. Apabila musolli tidak mengangkat kedua tangan di tempat-tempat yang dianjurkan untuk mengangkat, atau ia mengangkat kedua tangan di tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk mengangkat, maka hukumnya makruh. Inilah tadi penjelasan dari fasal tentang disunahkan mengangkat kedua tangan. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.